Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau kalian semua. Semoga kita dalam lindungan Allah SWT sehingga kita akan bertemu dalam pembelajaran berikutnya. Baiklah anak-anakku, sebelum melangkah ke pembelajaran selanjutnya, ada baiknya kita berdoa bersama-sama. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa untuk teman-temannya. Baik, terima kasih anak-anak, kalian sudah berdoa dengan sangat baik. Baiklah, anak-anak semua, sebelum melangkah ke pembelajaran selanjutnya, Ibu ingin bertanya, minggu lalu kalian belajar tentang apa? Oke, belajar mengenai pertumbuhan manusia. Baiklah, apakah anak-anakku sekalian ada yang mengingat tentang materi tersebut? Jadi, materi tersebut juga ada kaitannya dengan materi hari ini, yaitu mengenai pertumbuhan. Namun, bukan tentang manusia, namun pertumbuhan pada hewan dan juga pada tumbuhan. Nanti kita juga akan membahas mengenai metamorfosis. Baiklah anak-anakku, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan mengamati gambar, nantinya siswa dapat menyebutkan contoh-contoh pertumbuhan hewan dan juga tumbuhan. Dan yang kedua, yaitu dengan kerja kelompok, siswa dapat menjelaskan daur hidup hewan dengan tepat. Kemudian yang terakhir yaitu dengan penugasan dan contoh soal nanti yang akan diberikan oleh ibu guru, maka siswa dapat mempolakan tumbuhan dengan tepat. Baiklah anak-anak, di sini ibu memiliki gambar pertumbuhan hewan dan juga gambar pertumbuhan tumbuhan. Oke, sebelum itu anak-anakku sekalian, dimana kita ketahui bahwa semua makhluk hidup itu mengalami pertumbuhan, bukan hanya manusia saja ya, seperti materi yang kemarin, namun juga terjadi pada hewan dan juga tumbuhan. Jadi seperti anak-anakku sekalian, kalian juga mengalami namanya pertumbuhan loh. Demikian pada pula hewan, tidak hanya pada manusia. Dimana contohnya bisa diperhatikan yaitu gambar pertumbuhan hewan, yaitu gambar apa anak-anak? Ya betul sekali, gambar ayam. Dimana ayam ini berasal dari telur. Berasal dari telur, akan nanti menjadi besar hingga menjadi hewan yang ayam yang dewasa. Dan pertumbuhan itu ditandai oleh bertambahnya tinggi, besar dan juga berat tubuh. Jadi anak-anakku, apakah anak-anakku tahu bagaimana cara berkembang biak daripada ayam ini? Dengan cara apa? Ya, bertelur. Betul sekali. Anak-anakku, ayam itu bertelur, kemudian telurnya itu dikerami selama 21 hari. Ya, 21 hari ya. Dan setelah berumur 21 hari, umumnya telur akan menetas dan anak ayam keluar akan dari kandangnya. Kemudian selanjutnya, anak ayam yang telah keluar ini akan mengalami pertumbuhan, di mana bulu-bulu halus sudah ada di tubuhnya, dan digantikan oleh bulu-bulu yang lebih besar dan juga yang kasar. Ya, dan setelah berumur 3 bulan, anak ayam akan terlihat lebih besar, jalannya akan lebih cepat, bulunya akan bertambah banyak, lebat dan kuat, serta akan bertambah tinggi. Dan 3 bulan selanjutnya, anak ayam makin akan bertambah besar, bulu-bulunya juga akan bertambah lebat dan besar, tingginya pun hampir sama dengan induknya. Dan akhirnya anak ayam akan menjadi induk ayam yang dapat melakukan proses perkembangbiakan. Oke, selain gambar pertumbuhan hewan atau ayam, tidak hanya seperti yang disebutkan tadi, tidak hanya pada hewan, pertumbuhan itu juga terjadi pada tumbuhan. Bisa diperhatikan ini gambar pertumbuhan tumbuhan. Ini contoh gambar bunga ya anak-anak. Ya, di mana pertumbuhan tumbuhan biasanya dimulai dari biji, kemudian muncul tunas atau kecambah, kemudian
kemudian tumbuh semakin besar dan membesar dan menghasilkan, nantinya menghasilkan bunga kemudian akan menghasilkan buah dan biji. Kita membagi kalian menjadi beberapa kelompok, dan di mana dalam kelompok tersebut terdapat 6 siswa atau anak-anak. Jadi bagian kiri itu kelompok 1, di sini kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Selanjutnya sebelum kalian mengetahui atau mengerjakan tulis kelompok yang akan ibu berikan, kalian bisa perhatikan mengenai hewan yang mengalami metamorfosis dan hewan yang tidak mengalami metamorfosis atau tidak sempurna dan ini mengalami metamorfosis sempurna. Dimana contoh hewan yang mengalami metamorfosis, kita ambil contoh kupu-kupu. Kupu-kupu itu mengalami metamorfosis, dimana dalam hidup kupu-kupu atau biasa disebut dengan metamorfosis atau pertumbuhan atau perubahan bentuk tubuh pada hewan. Metamorfosis adalah tahap perubahan bentuk yang sangat berbeda yang dialami sejak hewan menetas sampai dengan menjadi hewan dewasa. Dimana ada 5 hewan yang mengalami metamorfosis, contohnya ada kupu-kupu, ada kecoa, ada katak, ada belalang. Dimana anak-anakku terdapat 2 jenis, yaitu seperti ibu yang tadi ibu jelaskan sebelumnya, dimana ada hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan juga ada hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Oke anak-anak, ada yang tahu perbedaan antara hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan tidak sempurna? Oke, dimana metamorfosis sempurna itu metamorfosis yang mengalami 4 tahap perubahan. 4 tahap perubahan, tahap tersebut dimulai dari telur, kemudian larva atau ulat, kemudian pupa atau kepompong, dan akan menjadi hewan dewasa. Oke anak-anak, contohnya bisa dilihat pada gambar ini, ada kupu dan juga ada katak. Metamorfosis kupu dan katak. Oke, dan mengenai metamorfosis tidak sempurna, di mana yaitu hewan yang mengalami hanya 3 tahap, di mana metamorfosis sempurna itu 4 tahap. Ini adalah 3 tahap. Tahapannya itu yaitu mulai dari telur, kemudian menjadi pupa, kemudian setelah itu ke hewan dewasa. Adapun ciri hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna yaitu saat menetas, bentuk hewannya itu hampir menyerupai dengan induknya. Ini bisa dilihat di telur proses, kemudian hampir sama dengan induknya, seperti ini sudah berubah menjadi ulat, kepompong. Bentuknya itu berubah dengan induknya, namun ini hampir sama menyerupai dengan induknya, dan ini 3 tahap dalam metamorfosis tidak sempurna. Anak-anak bisa dilihat contoh-contohnya terdapat di sini. Ini metamorfosis pada kupu, ini metamorfosis pada katak yang mengalami metamorfosis sempurna. Dan yang tidak sempurnanya atau metamorfosis tidak sempurna yaitu ada belalang dan juga ada kecoa. Ibu sudah menjelaskan mengenai pertumbuhan pada hewan, tumbuhan, kemudian sudah menjelaskan mengenai metamorfosis, di mana metamorfosis terbagi 2, sempurna dan tidak sempurna. Dan kalian sudah melihat contoh-contoh hewannya. Kalian nanti bisa menyebutkan contoh-contoh hewannya. Kalian sudah bersama dengan kelompoknya. Ibu akan membagikan lembar kerja kelompok yang harus dikerjakan secara berkelompok ya anak-anak. Dan nanti kalau sudah, ibu akan persilakan kepada anak-anakku yang ingin menjadi perwakilan kelompoknya membacakan hasil diskusi kelompoknya. Oke, ibu akan bagikan. Oke, anak-anak di belakang silakan kalian kerja kelompok ya bersama dengan teman kelompoknya.
apa sudah selesai? Oke, siapa anak-anakku di sini yang ingin menjadi perwakilan dari teman-temannya membacakan ke depan kelas? Silakan anakku Merawati. Oke, anak-anak berikan tepukan untuk temannya. Terima kasih anakku sudah memaparkan di depan kelas hasil diskusinya. Oke anak-anak, kalian kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ibu akan memberikan kalian RKS lembar kerja siswa, namun akan dikerjakan secara individu. Oke anak-anak, mengerti? Oke baiklah. Ibu akan memberikan RKS kepada kalian. Ingat, harus dikerjakan secara individu ya. Oke, silahkan dikerjakan anak-anakku dengan baik. Oke anak-anak, apakah sudah selesai? Oke, bagus sekali. Nanti ibu akan periksa lembar kerja kalian ya. Oke, anak-anak, hari ini kita sudah mempelajari mengenai pertumbuhan pada hewan dan juga pada tumbuhan, dan juga tadi sudah membahas mengenai teknis. Dan tibalah kita di penghujung pembelajaran kita. Anak-anak, ada yang ingin bertanya mengenai materi hari ini? Oke, mungkin anak-anakku sekalian ada yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, ada? Baiklah, anak-anakku, hari ini kalian sudah belajar mengenai pertumbuhan pada hewan dan tumbuhan, di mana pertumbuhan hewan dan tumbuhan itu sudah terjadi ya, tentunya pada manusia. Jadi kalian sudah melihat contohnya, yaitu pada hewan di dalam dan juga pada bunga, dan sudah mempelajari mengenai metabolisme sempurna. Tadi ada 4 tahap, dan metabolisme tidak sempurna ada 3 tahap, dan kalian sudah tahu contoh-contoh hewannya. Dan anak-anakku, semoga kalian selalu semangat belajar. Dan untuk hari ini